Baik, setelah beberapa menit lamanya nih, Zuhur kalau nggak salah sekarang ini jam 12 kurang. Tadi kalau dari pagi jam berapa? Jam siapa? Jam pertama? Pak Imron, Pak. Imron. Komunikasi profetik, Pak Imron. Dan Pak Asep ya? Medi. Ya, yang tadi kedua Prof. Asep. Ini karena waktunya mepet, gimana Mas? Bisa nggak di ke Zuhur ya? 11, biasanya jam 12.10 juga sudah. Jadi dilatih lah ya. Ini Pak Prof. Jana, Ya. tadi itu karena telat, kita baru awalan presentasi, jadi lagi mencocokkan waktu gitu kan. Insya Allah mungkin untuk Senin depan kita akan prepare lagi untuk masalah waktunya. Karena tadi ada 2 kelompok yang presentasi. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bicara tentang simbol dan warna dalam komunikasi. Sudah tampil ya? Kelihatan di situ? Sudah, Pak. Sudah lihat. Kelihatan, aman. Apa itu simbol? Simbol ini sebenarnya banyak diartikan secara macam-macam. Pertama, simbol dianggap sebagai pengganti objek. Yang kedua, simbol juga dianggap sebagai sesuatu yang mewakili sesuatu. Misalnya, tanda jempol, ini simbol untuk menunjukkan bahwa itu baik, bagus, dan seterusnya. Tapi simbol juga hakikatnya merupakan hasil kesepakatan dan kebiasaan. Jadi, simbol itu bisa berlaku dan bisa menjadi media komunikasi secara antropologis kalau simbol yang digunakan oleh masyarakat itu merupakan hasil kesepakatan. Dan jika masyarakat menyepakati itu sebagai sesuatu yang baik, maka simbol itu digunakan. Dan sebaliknya, masyarakat akan melakukan komentar yang kurang baik jika simbol yang dipertukarkan itu adalah sesuatu yang kurang baik. Kemudian juga simbol juga sering digunakan sebagai tanda-tanda ilmiah. Contoh misalnya untuk melukiskan soal air, karena kita pernah mendengar ada istilah H2O, ada NaCl, dan seterusnya. Nah, istilah-istilah yang digunakan dalam konteks misalnya ya, itu juga hakikatnya adalah simbol. Ya. Nah, simbol-simbol juga dalam secara antropologis itu bisa dilihat dalam beberapa aspek kehidupan. Seperti misalnya lampu lintas, merah, kuning, hijau, ya. Kemudian misalnya, selain traffic light, misalnya rambu-rambu lalu lintas, seperti P, S, ya. Kemudian misalnya tanda panah, dan lain-lain, itu hakikatnya adalah simbol yang kemudian simbol itu menjadi alat komunikasi untuk menjelaskan segala sesuatu. Nah, simbol juga sebetulnya bisa dilihat sekarang dalam perkembangan ini, itu direpresentasikan dalam berbagai hal. Misalnya ini contoh beberapa emotikon. Emotikon-emotikon ini juga merupakan beberapa simbol melukiskan dan menggambarkan tentang satu fenomena. Seperti orang nangis, ya, tujuan, rasa kesukaan. Ya. Malah sekarang ada dengan tambah lagi dengan GIF. Ya. Bahkan GIF itu sebagai representasi yang sebetulnya bukan lagi simbol, tapi sudah menjadi stiker pada beberapa hal. Jadi beberapa contoh dari simbol-simbol yang lazim digunakan dalam konteks komunikasi. Bisa diikuti ya? Bisa, Prof. Oke, kemudian ada yang disebut dengan kode. Kode ini hakikatnya adalah simbol yang memiliki arti. Jadi dengan kata lain, jika suatu kode tidak memiliki arti, maka disebut bukan sebagai sebuah kode. Jadi kode ini hakikatnya adalah simbol yang memiliki arti. Kode ini terdiri atas unsur nyata. Ada unsur nyata yang dianggap sebagai sebuah kode, ya, seperti misalnya kedipan mata, ya, anggukan kepala, dan seterusnya. Itu hakikatnya adalah unsur-unsur nyata yang bisa kita amati. Kemudian setiap kode itu punya arti. Dengan kata lain, sekali lagi, sebuah simbol dianggap tidak dikatakan sebagai kode jika simbol itu tidak punya arti. Misalnya kita mengatakan buku. Buku itu ada tulisan B, K, U, dan seterusnya.
Ya. Tapi kalau misalnya ada tulisan B, J, dan D segala macam yang tidak jelas kita bacanya, maka itu bukan sebagai simbol atau kode. Yang kedua, kode itu biasanya dilakukan atas persetujuan penggunanya. Pengguna terhadap kode itu akan sangat menggunakan kode sesuai dengan persetujuan. Ya. Misalnya katakanlah kode makan misalnya, misalnya katakanlah pengen tidur misalnya dengan cara begini, itu adalah kode. Kemudian memiliki fungsi, tentu saja bahwa kode yang dimaksud di sini adalah memiliki fungsi. Fungsinya diantaranya adalah untuk menggantikan bahasa-bahasa lokal, dan termasuk juga untuk lebih mengkomunikasikan segala sesuatu yang tidak bisa dianggap atau dibahasakan dengan bahasa verbal. Kode juga bisa dipindahkan ke media lain. Media itu bisa dalam bentuk kode itu dalam bentuk isyarat, gerak tubuh, bentuk pakaian, misalnya warna, dan segala macamnya. Jadi kode itu hakikatnya bisa ditransformasikan atau ditransformasikan ke sejumlah media, yang media itu nanti bisa dianggap sebagai kode untuk menentukan segala sesuatu. Makanya kode itu bisa bersifat dan bisa bersifat verbal. Bisa diikuti ini? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Oke, tidak terlalu cepat saya ngomong ya. Aman, Pak. Kita lanjut. Ada yang disebut dengan ikon atau icon. Icon ini adalah tanda yang muncul dari perwakilan fisik. Misalnya Barcelona, ikonnya dengan misalnya katakanlah Messi. Ya. Dulu misalnya Real Madrid, ya, masih misalnya dengan Ronaldo, sampai dan Juventus. Juga sama. Nah, termasuk ini di gambar ini misalnya kota Garut. Garut disebut-sebut sebagai ikon dari dodol. Jadi dodol itu direpresentasikan sebagai perwakilan fisik. Jadi bukan dodolnya gitu. Ya. Jadi bukan dodolnya, bukan kambingnya, bukan jeruknya. Karena Garut ini kan banyak ikonnya ya. Kambing, banyak domba Garut, bisa juga dodol, bisa juga kota jaket, kota kulit misalnya ya. Macam-macam. Nah ini juga ikon ini tanda yang muncul dari sejumlah perwakilan fisik, yang biasanya dengan perwakilan fisik itu orang sudah mengarah kepada satu pemahaman tentang informasi yang ingin disampaikan dari ikon. Nah sementara ada indeks. Kalau indeks ini adalah tanda yang muncul berdasarkan aspek kausalitas, ada hubungan yang bersifat sebab akibat. Ini contoh misalnya tentang indeks prestasi. Kalau lebih dari 3,0 misalnya, mahasiswa itu berhak mengambil mata kuliah 5-18 SKS. Kalau misalnya katakanlah dari 3,0 misalnya sampai 3,45 itu ada 12-15 dan seterusnya. Nah, di beberapa hal dalam konteks ini kita juga bisa melihat misalnya indeks pendapatan masyarakat atau indeks cuaca, indeks populasi udara, indeks misalnya katakanlah rata-rata tamat sekolah, yang biasanya itu nanti bisa dilihat antara besaran yang didapat dengan, dan biasanya tingkat ini bukan tingkat yang bersifat kausalitas. Misalnya indeks proses penanganan COVID-19 misalnya, itu ada data yang bisa menunjukkan indeks di mana antara tingkat orang yang sembuh dari COVID dengan orang yang terpapar itu lebih banyak orang yang sembuh dibandingkan yang terpapar, sehingga ada indeks yang menunjukkan tingkat penanganan COVID jauh lebih baik di Indonesia dibanding dengan yang lain. Nah ini yang disebut dengan simbol, ikon, indeks, kode, dan seterusnya. Beberapa aspek-aspek ini dalam konteks komunikasi memiliki beberapa makna yang sangat penting. Dan beberapa data-data yang diungkapkan ini bukan hanya sekedar menyampaikan komunikasi secara, tapi ada aspek-aspek yang secara spesifik melakukan beberapa penafsiran dalam konteks komunikasi. Jelas nih? Oke. Kita lanjut sekarang. Dalam kaitan dengan masalah simbol, kode, dan segala macam, itu ada yang disebut dengan kajian terkait dengan aspek ilmu tanda adalah semiotika. Semiotika adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda. Tanda itu bisa kode, bisa simbol, bisa ikon, bisa indeks. Dalam konteks komunikasi, ya, ilmu yang mempelajari tentang tanda itu
hakikatnya disebut sebagai ilmu semiotika. Jelas. Jadi semiotika adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda. Biasanya tanda itu bisa diamati ketika terangkum dalam satu struktur kalimat. Nah, dalam beberapa hal, ternyata kajian tentang semiotika ini ada yang disebut dengan misalnya teori triangle meaning. Teori triangle meaning ini adalah satu teori kajian semiotika yang dikembangkan oleh Charles Sandra Peirce. Teori triangle meaning teori ini adalah satu teori yang memandang bahwa ada tanda, ada objek sebagai satu yang ditandai, ada interpretan. Dengan kata lain, dalam konteks kajian semiotika, Charles Sandra Peirce ini, bahwa kita bisa memahami tentang satu peristiwa, satu objek, karena di situ ada tanda. Objeknya apa, tandanya apa, lalu apa yang diinterpretasi. Misalnya, katakanlah, ada bendera kuning yang misalnya yang berkibar. Bendera kuning adalah objek. Ditandai dengan apa? Dengan misalnya bendera. Objeknya adalah warna kuning. Sign-nya adalah bendera. Apa yang diinterpretasi oleh orang? Semiotika berdasarkan Charles Sandra Peirce ini seolah-olah ingin menyatakan bahwa di situ ada kedukaan, ada orang yang meninggal. Ini yang disebut dengan sign, objek, dengan interpretan. Bisa diikuti ini tentang semiotika model Peirce. Oke, ini disebut dengan teori triangle meaning. Jadi ada segitiga yang bisa menjelaskan antara objek, tanda dengan yang menginterpretasi. Dengan kata lain, objek dan tanda tidak akan memiliki makna apa-apa jika tidak ada penjelasan atau interpretasi. Maka interpretasi menjadi sangat penting dalam konteks memahami apa yang disebut dengan kajian semiotika ini. Jelas nih? Oke, kita lanjut. Yang kedua ada yang disebut dengan teori semiotika Ferdinand de Saussure. Teori Ferdinand de Saussure ini adalah satu teori yang lebih simpel dibanding dengan Peirce. Dia hanya menjelaskan adanya penanda, adanya pertanda. Kalau penanda lebih kepada wujud yang bersifat fisik, sementara pertanda adalah makna yang terungkap dari wujud. Jelas nggak? Kalau penanda adalah bentuk wujud fisiknya, wujud fisiknya misalnya katakanlah warna hitam. Oh, oke. Nah, lalu apa mana yang terungkap dari konsep warna hitam? Itu yang disebut dengan pertanda. Untuk wujud fisiknya adalah tanda jempol. Jempol begini maupun begini misalnya. Ini bentuk fisik. Ya, bentuk fisik. Lalu apa yang menjadi pertandanya? Pertandanya adalah makna yang terungkap dari konsep jempol ini. Jempol ini bisa dimaknai sebagai bentuk ungkapan hebat, mantap, setujuan, dan lain sebagainya. Karena itulah, maka dalam beberapa aspek tertentu, ya, semiotika Ferdinand de Saussure ini lebih mencoba mengkolaborasikan antara adanya objek yang ditandai dengan adanya makna di balik objek yang ditandai. Makanya seringkali terjadinya perbedaan pemaknaan itu diakibatkan karena subjektivitas cara orang memaknainya. Nah, kemudian yang ketiga, ada yang disebut dengan semiotika Roland Barthes. Semiotika Roland Barthes ini adalah satu kajian yang lebih menjelaskan bahwa setiap tanda itu bisa dilihat dari makna denotatif dan makna konotatif. Denotatif adalah makna yang sebenarnya, sementara konotatif adalah makna di balik ungkapan yang sebenarnya, atau bukan makna yang sebenarnya konotatif. Dalam bahasa Al-Quran sering disebut dengan konsep ayat-ayat yang muhkamat, itu denotatif, dan ayat yang bersifat konotatif itu adalah ayat-ayat yang bersifat mutasyabihat. Seperti misalnya mana
Denotatif itu adalah yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan manusia. Nah, kata-kata secara denotatif berarti Allah itu tangannya lebih tinggi atau lebih atas dibanding dengan tangan manusia. Tapi secara makna konotatif bukan tangan, karena kita punya keyakinan Allah laisa kamitslihi syai'un. Maka secara konotatif bukan tangan yang dimasukkan di sana, tetapi kekuasaan. Ar-Rahmanu 'ala arsyistawa bisa, ya. Allah katakanlah sedang bersemayam di arah. Nah, kalau dalam makna denotatif itu sebetulnya adalah bahwa yang dimaksud dengan bersemayam adalah seolah Allah seperti ratu atau raja. Sementara konotatifnya adalah Allah menguasai seluruh lingkup kehidupan, termasuk kerajaan di langit. Nah, mana-mana seperti inilah yang dalam kajian semiotika, dalam pandangan Roland Barthes, itu bisa dilihat dalam pendekatan dua aspek tadi. Ada denotatif, ada konotatif. Tapi di balik itu, sebetulnya, Roland Barthes juga menjelaskan satu tahapan lagi tentang mitos. Ada suatu bahasa kaitan dengan mitos. Misalnya, secara konotatif, secara denotatif, mukanya merah. Muka merah secara denotatif adalah orang yang wajahnya merah. Tetapi secara konotatif, makna muka merah itu melambangkan kemarahan, kejengkelan, atau kekesalan seseorang yang dilukiskan dengan muka yang merah. Nah, muka merah ini sekali lagi sebagai gambaran bagaimana peristiwa-peristiwa yang secara semiotik itu bisa dilakukan, bisa dipahami dalam konteks komunikasi. Jelas sampai sini bisa diikuti? Bisa, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Terkait dengan ini, penjelasan dari awal sampai sini. Ini kita baru bicara simbol. Yang tadi, Pak, untuk yang Saigen ini maksudnya kita proses pencitraan dari benda atau simbolnya atau bagaimana gitu? Ya, bukan. Dalam konteks semiotika yang triangle meaning itu, artinya begini, kita akan bisa memahami tentang sesuatu, dan kita bisa menginterpretasi sesuatu, karena ada yang ditandai, dan ada objek yang ditandai. Objeknya apa? Tandanya apa? Oh, iya. Objeknya merah. Ya. Objeknya merah nih misalnya. Tandanya adalah bendera. Interpretasinya apa? PDIP, gitu loh maksudnya. Iya. Nah, jadi antara tiga aspek itulah, maka tidak mungkin kita katakan bahwa itu bendera merah putih, karena tidak ada putihnya. Tapi jika misalnya bendera itu adalah merah semua dan ada karakteristik tertentu, misalnya dengan moncong sakit putih misalnya di mulutnya, berarti kita bisa menginterpretasi itu sebagai katakanlah bendera PDIP. Objeknya adalah mobil, tandanya adalah berbunyi. Ya, kita bisa mengatakan ini apakah mobil polisi, apakah mobil ambulan. Nah, setelah ada sinkronisasi antara objek dengan sign ini, baru muncul interpretasi. Kita bisa menginterpretasi bahwa itu ambulan, bahwa itu adalah mobil polisi. Karena keduanya sama saja menggunakan objek dan sign yang sama. Jelas. Bertanya, Pak. Oke, silakan. Jadi kalau semiotika Roland Barthes ini, kita berusaha untuk memahami suatu simbol atau tanda itu secara terlihat maupun yang tidak terlihat, ya, atau dibalik dari simbol itu seperti apa? Ya, betul. Jadi kita bisa mengamati dari fenomena-fenomena yang teramati ataupun dari fenomena yang tidak teramati. Makanya tadi itu, dalam kajian semiotika itu ada bahasa verbal dan ada bahasa non-verbal. Nah, kalau berbicara bahasa non-verbal, biasanya dalam budaya komunikasi tingkat tinggi itu jauh lebih dominan digunakan dibandingkan dengan bahasa verbal. Ya, kalau Anda bertamu ke rumah orang, ternyata yang punya rumah wajahnya cemberut, kedatangan kita, apa yang bisa kita simpulkan? Simbol yang ingin dipertukarkan orang yang punya rumah itu sebetulnya dia tidak berkenan untuk kedatangan tamu, maka jangan bertamu harusnya gitu loh. Atau misalnya orang yang punya rumah sebentar-sebentar lihat jam, percaya bahwa dia sebenarnya ingin mentransmisikan satu informasi bahwa dia sebetulnya ingin cepat-cepat menyelesaikan pertemuan itu. Nah, jadi dalam bahasa, kembali kepada yang kemarin tentang budaya komunikasi, itu bisa diamati dari simbol-simbol dan kode-kode yang dipertukarkan itu. Nah, dalam pengertian seperti ini,
Maka komunikasi bisa didefinisikan bukan hanya sekedar orang mengatakan apa kepada siapa, tapi komunikasi dalam pengertian semiotik adalah proses pertukaran simbol yang disepakati. Makanya pengertian komunikasi sekali lagi bukan hanya sekedar siapa mengatakan apa melalui media apa kepada siapa dengan tujuan apa, tapi dalam perspektif seperti ini komunikasi bisa didefinisikan sebagai peristiwa pertukaran simbol yang disepakati atau pertukaran makna. Karena yang pertukarannya adalah makna. Maka komunikasi berdasarkan dari sisi istilah bukan istilah dengan communicare, sama. Communicate. Dengan kata lain, kalau apa yang saya tukarkan dengan Anda ternyata misalnya tidak sama, maka disebutlah tidak komunikatif. Misalnya, Mat, menginginkan kopi, Anda malah bawa asbak, berarti tidak komunikatif, karena pertukaran maknanya tidak sama. Oke? Itu akhir. Yang lain? Ini Pak, Ya. terkait dari teori semiotika itu sendiri kan ada 3 tokoh yang yang memperdalamnya begitu. Yang pertama tadi disebutkan ada C.S. Peirce, kemudian ada Ferdinand de Saussure, kemudian ada Laurent Barthes. Nah, dari ketiga tokoh tersebut itu yang menjadi pembeda, kemudian yang menjadi persamaannya itu dari segi apanya kira-kira Pak? Soalnya kalau saya lihat dari Ferdinand de Saussure kemudian Roland Barthes itu sama-sama memperdalam terkait makna. Ya kan begini, komunikasi kan sebetulnya pertukaran makna. Komunikasi itu pertukaran makna. Hanya mana apa yang dipertukarkan tergantung dari simbolnya. Yang seringkali terjadinya pemahaman yang seringkali melahirkan misalnya pemahaman yang sangat beragam itu bukan soal di objeknya, tapi di interpretasi objek. Itulah yang sering saya katakan, kenapa Qurannya satu, tetapi tafsir tentang Quran bisa lebih dari satu. Bukan soal di Qurannya, tapi di penafsirannya. Nah, kalau dijelaskan ke yang tadi, misalnya dari Sanapis, de Saussure, sampai ke Roland Barthes, sebenarnya semuanya sama membicarakan soal semiotika, ilmu tanda. Hanya ilmu tanda ini ada yang mengkaitkan bahwa suatu tanda hanya akan bisa dipahami kalau dikaitkan dengan relasi tanda yang lain. Atau ada yang melihat bahwa satu tanda itu ada yang disebut dengan tanda yang sebenarnya, ada tanda yang dibalik kata sebenarnya. Nah, seperti yang disampaikan oleh Roland Barthes, itu dia menjelaskan suatu tanda itu ada makna yang sebenarnya, ada makna yang dibalik sebenarnya itu. Ya seperti ringan tangan. Kalau mana sebenarnya kan tangannya ringan. Tapi yang seringkali digunakan ketika orang menggunakan orang itu ringan tangan, yang akan terbersit dalam makna yang kita tangkap adalah orang itu adalah gampang memukul. Dokter itu misalnya katakanlah berdarah dingin. Kalau darah dingin itu artinya darahnya dingin. Tapi darah dingin dalam pengertian kedokteran misalnya disebut sebagai orang yang relatif gampang mengobati. Nah, tafsir-tafsir seperti ini sebetulnya ketika dipertukarkan dalam proses komunikasi itu bukan di makna yang sebenarnya biasanya, tapi di balik makna itu. Nah, proses di balik makna itulah yang seringkali melahirkan proses penafsiran yang menjadi berbeda. Makanya istilah kata-kata denotatif, konotatif, kalau dalam istilah tafsir ada yang disebut dengan muhkamat dan mutasyabihat, itu bukan di Qur'annya, tetapi di penafsiran orang. Begitu, Sep, ya? Pak, izin bertanya, Pak. Oke, mangga. Kang Akil, silakan duluan. Silakan. Coba dulu. Kalau saya mau menyambung yang tadi Pak ya, menyambung pembahasan yang tadi bahwasanya ketika komunikasi yang kita sampaikan agar bisa berjalan secara efektif, maka kita itu secara pribadi kita harus memahami lawan bicara kita baik secara denotatif maupun konotatif agar pesan yang kita sampaikan itu bisa terwujud dengan baik. Seperti itu Pak ya. Jadi kalau misalkan ketika kita berbicara orang itu kelihatan bosan ya, maka jangan diteruskan pembicaraan itu. Nah, ketika seperti itu Pak ya. Jadi kita harus benar-benar memahami lawan bicara kita seperti apa agar pesan yang kita sampaikan itu tersampaikan secara efektif. Gitu Pak ya. Betul. Itulah sebabnya kenapa dalam kajian semiotika bukan di tandanya sebetulnya.
Tanda hanya merupakan sebuah media komunikasi untuk mempertukarkan suatu pesan. Tetapi sebetulnya orang berkomunikasi di makna di balik tandanya itu. Misalnya begini, kenapa orang merasa tersinggung ketika ada ketemu dengan orang begini. Misalnya saya ketemu dengan Akil, gitu. Ini kan netral sebetulnya. Tapi kenapa Anda menjadi marah, menjadi tersinggung? Jadi bukan di balik simbolnya yang bermasalah, tetapi Anda menafsirkan di balik simbol ini. Ya. Jadi bukan di konteks objek atau tandanya, tapi di interpretasinya. Itulah yang melahirkan makna dari setiap peristiwa akan menjadi sangat berbeda. Ya. Objeknya sama, cucungu, kecoa, tetapi ada orang yang nyaman bergaul dengan kecoa, ada orang yang hobi bahkan takut dengan kecoa. Kenapa kok bisa sampai terjadi begitu? Karena peristiwa tadi itu. Jadi bukan soal di objek atau yang ditandanya, tetapi diinterpretasi orang tentang makna di balik objek. Interpretasi. Nah, kalau nanti kita kembangkan lebih jauh lagi, nanti ada teori konstruksi citra, ada macam-macam. Sama seperti misalnya kenapa orang yang berjanggut 12, celana cingkrang selalu diidentikan dengan radikal, teroris, dan seterusnya. Nah, nanti di situ ada stigma, ada konstruksi citra, ada image building, dan segala macam. Sampai kepada teori-teori labeling. Lebih jauhnya lagi begitu. Tapi semua itu bertolak dari Anda. Ada orang, perempuan menggunakan kerudung, tapi dia kalungnya menggunakan salib, kan tidak kita katakan sebagai muslim. Padahal bajunya persis seperti muslim. Dia berkerudung, dia juga berhijab, tetapi hijab muslim dengan hijab biarawati tersebut menjadi sangat berbeda. Munculnya dari mana? Dari interpretan, bukan di objek. Oke, yang lain? Tadi ada yang siapa? Ini Pak, saya Pak. Oke. Dari yang saya tangkap sesuai dengan yang Bapak jelaskan tadi ya Pak ya. Berarti bunyi dalam suatu keadaan tertentu ya Pak ya. Dalam keadaan tertentu, bunyi itu juga bisa menjadi simbol ya Pak ya. Iya, betul. Simbol yang mempunyai makna tertentu juga. Berarti nggak sebatas cuman dalam bentuk gambar ataupun benda yang punya bentuk sesuatu gitu ya Pak. Iya, itulah tadi saya katakan, bisa dalam bentuk verbal, bisa non verbal. Ya, ada sebuah cerita begini, ceritanya ada orang naik angkot, ya kebelet pengen buang gas. Tapi di kanan kirinya ada perempuan, cantik-cantik. Si laki-laki itu bingung, di satu sisi ditahan nggak mungkin, kalau dikeluarkan menyangkut harga diri. Akhirnya terpaksa, dikeluarkanlah, kemudian diimbangi dengan bunyi. Begitu dut, langsung seperti seorang yang nyanyi lah begitu ya. Maksudnya untuk menghindari, tetapi orang paham. Karena bunyi itu tidak bau gitu loh. Kalau ternyata orang hanya sekedar begitu kan nggak bau, betul nggak? Benar, Pak. Jadi ternyata yang disebut dengan nonverbal itu bukan hanya sekedar di luar bahasa, termasuk isyarat, gerak tubuh, ya, pakaian, bahkan wangi-wangian saja ya, dalam kacamata kinesik ya, itu juga menjadi salah satu simbol yang dipertukarkan secara semiotika sehingga melahirkan pesan komunikasi. Misalnya kalau ada yang bunyi, katakanlah kalau ternyata bunyinya bau, Anda bisa menyimpulkan itu kentut kan? Tapi kalau misalnya ternyata ada yang bunyi, tapi bunyinya hanya sekedar misalnya piring jatuh, saya tidak mengatakan itu bunyi kentut. Nah, dari mana perbedaan itu? Tadi diinterpretasi, di maknanya. Makanya simbol itu sekali lagi bukan hanya sekedar verbal, bukan hanya sekedar bahasa, bukan hanya sekedar kalimat, tetapi seluruh fenomena-fenomena yang bisa dipertukarkan orang, dan orang kemudian menangkap pesan yang diambil itu berdasarkan dari makna yang diterima. Berarti dalam bahasa lain, komunikasi itu berarti juga pertukaran simbol juga berarti, Pak? Memang begitu. Ya. Dan selama ini kan orang selalu mengartikan komunikasi, makanya saya katakan tadi, sudah saatnya lagi komunikasi tidak lagi hanya melulu diartikan sebagai siapa mengatakan apa kepada siapa, tetapi komunikasi juga hakikatnya bisa ditafsir atau didefinisikan sebagai proses perputaran simbol atau perputaran makna yang disepakati. Makanya kurang lebih ada sekitar 136 definisi komunikasi.
Oh. Jadi kalau Anda masih mendefinisikan komunikasi adalah siapa mengatakan apa kepada siapa, itu mah definisi zaman Fir'aun bujangan. Padahal emang nggak bujangan Fir'aun lagi. Siap, Itulah siap. makanya komunikasi sebagai sesuatu yang dinamis. Ya. Ketika misalnya saya lihat Iis ternyata misalnya mengeluarkan air mata, Iis tidak pernah mengatakan saya nangis. Orang sudah bisa mendefinisikan bahwa Anda sedang sedih, nangis. Apa yang dipertukarkan oleh Anda? Air mata yang keluar dari mata. Jelas nggak? Jelas, Pak. Jadi apa yang Sebagai dipertukarkan? makna dari Itu simbol simbol. yang ditunjukkan. Iya. Simbolnya kan Anda tidak mengatakan saya nangis, kan tidak. Anda hanya sekedar mengatakan bahwa saya sedang sedih, tetapi di balik kesedihan itu Anda tidak mengekspresikan secara verbal, hanya secara atraktif Anda hanya mengekspresikan kesedihan itu dalam bentuk muka yang misalnya masam, kemudian air mata yang berlinang, maka orang mendefinisikan itu sedang sedih. Siap, Pak. Baik. Yang lain? Bisa diikuti nih. Ini terkait dengan masalah simbol, karena simbol ini berimplikasi pada aspek kajian komunikasi berhubungan dengan kajian semiotika. Oke. Baik, Pak. Kita lanjut dulu. Ada macam-macam ragam dalam konteks semiotika. Paling tidak kalau kita coba kaji lebih jauh, itu ada kurang lebih sekitar ada 9 semiotika. Ada semiotika analitik, ada semiotika deskriptif, ada semiotika faunal. Faunal itu seperti misalnya kalau ada lolongan anjing malam, misalnya apa tandanya. Yang berkokok pada pagi hari, tandanya apa. Ya. Ada burung malam, misalnya yang tiba-tiba misalnya suara, itu akan mengisyaratkan apa. Kemudian semiotika kultural berbasis pada perengkatan budaya. Ya. Ada tanda-tanda budaya dari pakaian, kuliner, kemudian misalnya rumah adat, ya, macam-macam. Dan semiotika naratif, ya, biasanya dalam sastra-sastra, misalnya kita lihat, ya. Ada semiotika natural, berbasis pada alam, misalnya mendung, ya, angkep, gitulah ya. Itu kan seolah-olah sebetulnya kita sudah mendefinisikan ada tanda di situ bahwa itu akan turun hujan. Kemudian semiotika normatif, biasanya menjelaskan bagaimana misalnya suatu kalimat itu bisa dipahami secara. Dan semiotika sosial, itu bisa dilihat dari praktek-praktek perilaku interaksi sosial. Kita bisa mendefinisikan antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain, berbeda dari gaya bahasanya dan aspek sosial. Kemudian ada semiotika struktural. Semiotika struktural juga hakikatnya sama. Itu bisa melakukan dari sekian banyak jenis dan area-area cara orang berkomunikasi. Jelas nih? Bisa diikuti? Ini ada yang disebut dengan macam-macam semiotika. Tanya, Pak. Ya. Kalau semiotika yang membahas tentang tubuh itu ada nggak, Pak ya? Kadang kan tubuh kita itu berkomunikasi dengan kita melalui tanda-tanda yang diberikan, seperti kita kalau mau sakit, dia pasti ngasih tanda, misalkan dia agak pusing atau bagaimana. Ketika lapar dia ngasih tanda perut bunyi, terus kemudian ketika kita mengantuk itu juga dia memberikan tanda. Apakah ada semiotika yang membahas tentang itu juga, Pak? Saya agak kurang mendengar suara Anak tadi, agak kecil. Begini, pemahaman dalam konteks yang ini sebetulnya bisa dimaknai bahwa setiap, sekali lagi, tanda itu kan bukan hanya sekedar bunyi-bunyian, bukan hanya sekedar suara, bukan hanya sekedar bahasa, tapi seluruh aktivitas yang terkait yang bisa diindra oleh manusia, baik secara penglihatan maupun secara pendengaran, itu bisa dimaknai dan bisa ditandai sebagai satu peristiwa komunikasi. Ya, Anda bisa membedakan mana yang lagi ngaji dan mana yang lagi nyanyi dari mana? Dari indera audio kita yang bisa memverifikasi. Oh, ini dia lagi ngaji. Oh, ini dia lagi nyanyi. Dari mana? Itu adalah dari kajian-kajian semiotika yang tadi. Kita bisa mengidentifikasi ini adalah bunyi anak yang nangis, ini adalah bunyi anak yang tertawa. Dari mana? Berarti ada suatu pesan komunikasi yang bisa kita terima, jadi bukan hanya sekedar tanda dalam konteks fisik, tetapi juga di luar fisik yang bersifat non-verbal dan bisa digunakan sebagai alat yang bisa mengidentifikasi tanda-tanda tertentu.
Ya, kita bisa menyimpulkan segala sesuatu berdasarkan tanda-tanda yang ada di sekitar kita. Ya. Seperti misalnya perut bunyi. Kan tanpa harus mengatakan bahwa ada lapar, sebetulnya orang sudah tahu bahwa ini adalah waktunya makan. Oke? Ada yang lain? Ini kalau kita jelaskan satu persatu agak cukup menyita waktu ya, dari mulai semiotika analitik sampai kepada semiotika struktural. Tetapi pada intinya bahwa dari kajian-kajian yang bisa kita jelaskan ini menunjukkan bahwa ada sekian macam ragam kajian tentang ilmu tanda, di mana tanda-tanda itu bisa kita amati dari fenomena alam, binatang, kehidupan, masyarakat berbasis budaya, dan seterusnya. Oke? Bisa diikuti nih? Kita lanjut dulu. Nah, sekarang kita bicara tentang warna. Apa itu disebut dengan warna? Warna ini adalah bisa diartikan secara objektif adalah sebagai sifat cahaya yang dipancarkan. Anda tahu gelap, tahu kuning, tahu merah, itu sebetulnya dari aspek cahaya. Jadi pengertian warna sebenarnya lebih didasarkan dari aspek cahaya yang dipancarkan. Semakin banyak cahaya yang dipancarkan, maka semakin jelas warna yang diidentifikasi. Semakin tidak ada cahaya, maka semakin sulit kita membedakan satu warna. Coba kalau di tempat yang gelap, Anda bisa nggak membedakan putih dan hitam? Tidak bisa kita bedakan. Dari mana bisa kita bedakan itu warna putih, kuning, hitam, dan seterusnya? Itu dari cahaya. Oleh karena itu, dalam pengertian yang lain, warna tidak didefinisikan secara psikologis merupakan bagian dari pengalaman yang bersifat indrawi. Nah, dalam konteks dan dua definisi ini, bisa kita simpulkan bahwa warna dalam konteks komunikasi adalah segala sesuatu yang diberikan oleh panjang gelombang. Semakin panjang gelombang yang diberikan oleh satu warna, maka semakin menunjukkan kekuatan warna yang dipancarkan oleh gelombang tadi. Ini ada sebuah cerita menarik ya. Mungkin Anda juga pernah dengar. Ada mahasiswa yang ditanya oleh seorang profesor. Lalu kata si profesor ini, Anda percaya nggak bahwa Tuhan itu ada? Seluruh mahasiswa dalam satu kelas ini kompak mengatakan Tuhan itu ada. Lalu si profesor ini bertanya lagi, kalau Tuhan ada itu berarti Tuhan Maha Kuasa. Hampir semua satu kelas itu mengatakan Tuhan sangat kuasa. Lalu si profesor lagi mengatakan kalau Tuhan itu kuasa berarti Tuhan menciptakan segala sesuatu yang ada. Semua mahasiswa yang ada dalam kelas itu kontak menyatakan seluruhnya hasil ciptaan Tuhan. Karena Tuhan sangat kuasa. Lalu si profesor ini bertanya lagi, kalau Tuhan itu sangat kuasa, berarti Tuhan pun menciptakan kejahatan. Sontak beberapa mahasiswa ketika itu agak bingung. Dijawab dalam menyebutkan kejahatan berarti Tuhan tidak ideal, karena dalam pemahamannya adalah Tuhan sesuatu yang ideal, yang sempurna, tidak mungkin menciptakan kejahatan. Tapi kalau misalnya ditolak pernyataan ini, berarti sama dengan konsistensi dengan pernyataan awal bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan. Satu kelas mahasiswa diam 1000 bahasa ketika si rektor mengatakan, si profesor ini mengatakan, kalau Tuhan itu memang berkuasa dan mampu menciptakan segala sesuatu, berarti selama ini kejahatan yang ada di muka bumi juga diciptakan oleh Tuhan. Karena Tuhan sangat berkuasa menciptakan segala sesuatu. Tidak ada mahasiswa yang mampu menjawab pertanyaan si profesor ini. Tiba-tiba ada mahasiswa yang bertanya, Pak Profesor, boleh nggak saya bertanya? Silakan. Lalu si mahasiswa ini bertanya, apakah dingin itu ada? Lalu kata si profesor, ya tentu saja ada. Karena dingin itu sebenarnya adalah lawan dari kata panas. Dan dingin itu biasanya bisa diukur kalau satu benda dimasukkan dalam ukuran sekian derajat Fahrenheit atau Celsius, maka akan terjadi kedinginan, bahkan bisa membeku. Lalu kata si mahasiswa ini, Anda salah, Prof.
Karena sebetulnya tidak ada istilah kata-kata dingin. Dingin itu hanya merupakan satu istilah yang digunakan untuk menunjukkan ketiadaan panas. Terus Mas ini bertanya lagi, boleh nggak saya bertanya lagi, Bro? Boleh. Apakah gelap itu ada nggak? Profesor ini agak bingung juga. Ya pasti ada, kata si profesor. Karena setiap malam kita juga seringkali bertemu dengan kegelapan. Dan kita juga seringkali bertemu dengan suasana gelap. Dan di tempat-tempat tertentu, kita juga seringkali bertemu dengan hal-hal yang gelap. Lalu kata si mahasiswa ini, maaf, jawaban Anda juga ternyata masih kurang tepat juga, Prof. Mahasiswa. Karena sebetulnya tidak ada yang disebut dengan gelap. Gelap itu hanya merupakan satu istilah yang digunakan oleh orang untuk mendeskripsikan ketiadaan cahaya. Siapa mahasiswa itu? Einstein. Gitu loh. Nah, jadi kata si Einstein itu, jadi ketika orang melakukan kejahatan, bukan karena kejahatan diciptakan oleh Tuhan, tetapi hakikatnya ketika orang melakukan sebuah tindakan kejahatan, prinsipnya adalah karena ketiadaan Tuhan dalam diri manusia, maka berpotensi melahirkan kejahatan. Jadi istilah jahat, istilah baik, hakikatnya merupakan satu istilah yang coba dideskripsikan untuk mencoba mensimpelkan satu peristiwa yang hakikatnya peristiwa itu merupakan sebuah ungkapan manusia bagaimana mengkomunikasikan tentang sesuatu. Sehingga kata-kata baik dan buruk, jahat dan baik sebenarnya tentang segala sesuatu termasuk alam, gelap, dan terang, itu sebenarnya seperti itu. Nah, jadi konsep warna dalam konteks seperti ini, hakikatnya adalah satu fenomena yang bisa diamati dalam perspektif komunikasi sebagai satu pengalaman indrawi yang diberikan oleh panjang gelombang dari satu tempat. Makanya saya katakan tadi, di tempat yang gelap, Anda tidak bisa membedakan mana yang putih, mana yang merah, mana yang hijau, mana yang pink, mana yang biru, dan seterusnya. Karena semuanya gelap. Jadi kita bisa mengindra, ini warna hijau, ini warna merah muda, ini warna biru, ini warna putih, dan seterusnya. Itu semata-mata karena apa? Karena adanya panjang gelombang dari cahaya yang dipancarkan. Dalam kajian psikologi, biasanya pemahaman terkait dengan warna ini sering digunakan sebagai kajian kromoterapi. Jadi ada orang-orang yang tahu kotoken, buta warna, tahu yang buta warna? Ya, yang buta warna ya, seperti misalnya coklat disebut hitam, hitam disebut merah misalnya. Yang buta warna itu dalam pendekatan pengobatan psikologi biasanya digunakan dengan kromoterapi. Jadi kromoterapi ini adalah salah satu model pengobatan secara psikologis terkait dengan penggunaan sejumlah warna biasanya untuk memantulkan dan untuk mengembalikan kesadaran terkait dengan pemahaman cahaya. Jadi warna ini sekali lagi kita bisa melihat sekian banyak aneka ragam warna-warni yang bisa kita amati setiap hari. Hakikatnya karena penglihatan kita sangat kuat dibentuk oleh cahaya dan panjang gelombang yang ditentukan. Jelas ini? Bisa diikuti? Pak, izin Pak. Ya, sok. Nah, kan yang Bapak katakan tadi itu adalah penamaan terhadap warna itu adalah model kesepakatan. Jadi apabila di suatu tempat, Mbak, kayak di desa saya aja, itu sering menyebut warna biru itu dengan sebutan warna hijau gitu. Ya. Gitu. Dan itu seolah sudah jadi apa namanya suatu yang lumrah di kalangan kami. Bagaimana Bapak menanggapi hal tersebut, Pak? Dan ya nggak ada masalah, kan namanya juga kesepakatan. Kalau kesepakatannya berubah nggak? Berarti dalam keadaan tertentu nggak ada istilahnya buta warna, Pak? Apanya? Nggak, buta warna dalam pengertian yang normatif, ya, yang normal. Misalnya begini, saya dan Iis itu sepakat bahwa yang namanya hijau disebut hijau, betul nggak? Ya. Tiba-tiba ada orang yang mengatakan bahwa hijau itu putih. Nah, orang yang berbeda pemahaman seperti itu kira-kira disebut apa itu? Buta warna nggak? Iya. Tapi kalau misalnya orang satu kelompok mengatakan hijau itu adalah hijau, ya padahal dia adalah biru, terus yang salahnya di mana? Itu kesepakatan saja. Gitu ya? Ya.
Nah, ini juga ada cerita unik dari sisi bodoran ya. Ceritanya ada dua polisi penjinak bom ceritanya. Dia mendapatkan tugas untuk menjinakkan sebuah kotak yang berisi bom. Kata si polisi ini, Merpati, Garuda, di sini Merpati, mohon petunjuk, silakan masuk Garuda. Silakan Merpati, masuk, apa yang kamu laporkan? Siap Garuda, kami sudah menemukan ini ada bungkusan yang mencurigakan dan ternyata di dalamnya berisi kabel-kabel yang berpotensi sebagai bom, kata si penjinak. Baik, sekarang kamu buka pelan-pelan kotak itu. Siap, sudah dibuka. Baik, kalau sudah dibuka, perhatikan di situ ada kabel warna apa saja. Siap, di sini ada kabel warna biru dan ada kabel warna hijau dan kabel warna merah. Mohon petunjuk selanjutnya dari Garuda. Garuda itu komandannya. Lalu kata si Garuda melalui talkie itu, baik, sekarang kamu pisahkan antara warna hijau dan warna merah. Siap, sudah dipisahkan. Izin petunjuk selanjutnya. Nah, kalau sudah dipisahkan, sekarang Merpati tugas kamu adalah coba silakan gunting secara pelan-pelan warna yang merah. Nah, nanti kalau ternyata setelah warna merah, itu akan kelihatan indikatornya apakah akan mati atau tidak. Siap, dikerjakan. Lalu kemudian dipotonglah kabel warna merah itu oleh dua orang yang si Merpati itu penjinak. Setelah dipotong, ternyata jarum penting itu semakin cepat. Bukan malah mati. Lalu dia kaget. Garuda, izin lagi bertanya. Setelah kami potong kabel warna merah, ternyata jarum jamnya bukan mati, malah menunjukkan semakin cepat. Bahkan ini hitungannya tinggal 20 detik lagi. Mohon petunjuk. Kata si penjinak bom ini. Oh, kalau sudah begitu, emang tadi kamu yang memotong apa? Siap, warna merah. Itu warna merah atau warna biru? Siap, kalau di kampung saya ini warnanya warna merah, tapi kalau di sini ternyata warna biru. Itu kasusnya begitu, Is. Nah, sekarang mohon petunjuk. Ini waktunya tinggal 10 detik lagi. Mohon petunjuk dari Garuda. Baik, kalau begitu ikuti kata-kata saya. Baik. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Meletuslah bom itu. Ini cerita soal tentang masalah buta warna tadi, Is. Ya. Iya, siapa? Waktunya sudah 10 detik lagi kan susah kan ya. Akhirnya kata si Garuda, ya sudah kamu ikuti kata-kata saya. Baik. Siap, ikuti. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah meletus. Nah, ini sekali lagi, warna ini sekali lagi tergantung kepada cahaya yang dipancarkan. Jadi kalau ada orang yang buta warna, bukan soal di cahayanya, tapi di soal retina penglihatan indrawi. Baik itu ya. Ada yang mau ditanyakan yang lain? Silakan. Kalau warna dasar cahaya itu sendiri apa, Pak? Ya, nanti kita baru berbicara soal pengertian warna, belum yang lain. Oh, Ada slide yang lain. baik, Pak. Aku masih ngomong Ini Pak, barusan nyambung yang dari pertanyaan Kang Rahmat terkait tadi kan ada denotasi, ada konotasi. Nah, terkait yang barusan warna itu bisa dipersepsikan sebagai konotasi nggak? Misalkan gini, secara denotasi warnanya biru gitu. Ini kan dari tadi kalau muncul denotasi dari peristilahan ke hakikat. Ya. Nah, ini hakikatnya hijau gitu, tapi memunculkan dua persepsi, ada yang nyebut biru, hakikatnya biru, ada yang nyebut biru, ada yang nyebut juga hijau. Nah, apakah bisa dikaitkan pada memaknai dari unsur simbolnya gitu? Apakah konotasi atau denotasi? Karena ini munculnya dari hakikat yang sama pada penyebutan yang berbeda. Ya justru itu makanya warna sebagai sebuah tanda yang dipertukarkan. Itu sebetulnya orang ketika misalnya menunjukkan warna merah, sebenarnya dia sedang ingin berkomunikasi, boleh sedang marah. Jadi bukan soal di merahnya, makanya soal di interpretasi. Jadi kalau tadi misalnya ada pendekatan si Roland Barthes yang terkait dengan denotatif dan konotatif, sebetulnya pemahaman seperti itu bisa diamati dari peristiwa-peristiwa yang dipertukarkannya. Nah, warna juga sebenarnya itu merupakan suatu tanda yang bersifat semiotik.
Makanya tadi, tanda itu bukan hanya sekedar bahasa, bukan hanya sekedar simbol, ikon, dan segala macam, sampai kepada warna, bau-bauan, ya, kemudian misalnya gerak tubuh, dan segala macamnya, ya, termasuk itu semua adalah aspek-aspek yang bisa ditandai. Jadi semiotika ini bukan hanya sekedar bahasa, tata kalimat, tapi seluruh tatanan yang meliputi aspek sesuatu yang bisa diindra, baik dari pendengaran, penciuman, ya, dan penglihatan, dan segala macam. Kalau Anda misalnya ada orang yang masak ikan asin, itu kan tanda juga bahwa dia sedang memasak ikan asin. Karena beda masak ikan asin dengan masak daging. Dari mana perbedaannya? Dari indera penciuman kita. Sampai kepada indera perasa. Anda bisa membedakan garam dan gula itu dari mana? Dari indera perasa. Indera perasa itulah yang kemudian mengkomunikasikan kepada sensorik motorik kita untuk menyampaikan bahwa ini keasinan, ini keasaman, ini adalah kemanisan, dan seterusnya. Nah, peristiwa-peristiwa yang terkait dengan aspek yang tadi itu bisa diidentifikasi dari sejumlah tanda-tanda yang bisa dirasakan, diindra, dilihat, didengar, kemudian dicium, diraba, dan seterusnya. Begitu, Cep. Boleh tanya, Pak? Ya, silakan. Jadi kalau makna dari warna-warna itu sendiri itu dibentuk berdasarkan kesepakatan atau bagaimana, Pak? Kayak misalkan warna merah keberanian, warna biru ketenangan, kemudian warna putih itu kesucian, dan sebagainya, seperti itu, bagaimana, Pak, pendapat Pak? Ya, nanti ini kan baru tahap pengertian dulu. Kita belum bicara soal bagaimana konstruk warna ketika masuk pada wilayah sosial budaya. Kita baru satu atau ya, kan masih banyak. Nah, barangkali ini. Nah, ini kan kita kan belum masuk pada wilayah yang lain-lain. Kita baru masuk pada pinggirannya dulu. Ya, kan ada 36, ya ada 30 slide lebih. Mudah-mudahan ini kekejar dengan waktu yang sangat terbatas. Nah, untuk sementara pura-pura ngerti dulu deh. Ya. Nah, baru sekarang kita bicara tentang fungsi warna. Warna itu memiliki beberapa fungsi. Pertama, mempengaruhi perilaku seseorang. Coba saja perhatikan, kalau Anda menggunakan baju merah dengan baju putih, cara Anda berpakaian sangat berbeda. Yang kedua, warna itu menciptakan impresi dan mampu menimbulkan efek-efek tertentu. Sama seperti kalau misalnya kita melihat, kenapa sih traffic light itu harus merah, hijau, dan kuning? Kenapa tidak misalnya warnanya diganti dengan coklat, misalnya dengan putih, atau dengan apa? Ini juga ada impresi. Kenapa misalnya rompi polisi itu harus ada hijau kemudah-mudahan atau kuning misalnya, ya. Nah, kemudian juga mempengaruhi penilaian estetis. Soal misalnya kombinasi kontras warna, dari mulai apa yang Anda pakai, misalnya atasnya katakanlah hijau, bawahnya misalnya katakanlah putih, pasti akan dianggap panas dan seterusnya. Dan yang kemudian yang keempat, warna juga itu fungsinya itu terhadap suka dan tidaknya seseorang pada suatu benda. Ada orang yang tidak suka karena benda itu berwarna X, ada orang yang suka warna itu pada benda itu karena semata-mata karena warnanya, dan seterusnya. Ya. Ada orang yang misalnya mengidolakan satu tokoh karena dia misalnya menggunakan misalnya simbol yang dominan dengan warna merah, atau dominan dengan warna hitam, atau dominan dengan warna putih, dan seterusnya. Nah, aspek-aspek seperti inilah merupakan fungsi gambaran dari warna yang ada dalam konteks komunikasi. Nah, tadi ada pertanyaan nih, Is. Warna secara spesifik berdasarkan teori yang diadaptasi dari Brewster, itu paling tidak dilihat ada 4 warna. Jadi tadi Anda bertanya, bagaimana jadi kalau begitu warna itu ada berapa? Sebenarnya warna itu bisa diklasifikasi ke dalam 4 kategori warna. Ada warna primer, ada warna sekunder, ada warna tersier, dan ada warna netral. Nah, dari teori yang dikembangkan oleh Brewster ini, itu mampu bisa melahirkan apa yang disebut dengan warna yang kontras atau komplementer. Warna misalnya, ada split komplementer, warna yang dibagi-bagi. Ada yang tri dan ada yang tetra. Nah, biasanya ini untuk model yang triad dan tetra ini biasa digunakan oleh para seniman misalnya, masuk para sinematografi yang melihat bagaimana misalnya gambar seperti ini harus dipadu-padankan dengan warna apa dan lain-lain. Kita mulai dari warna primer.
Sebenarnya warna primer itu dari RGB. Jadi kalau Anda bertanya, warna dasar itu sebetulnya adalah hanya 3, merah, hijau, dan biru. Jadi tidak ada yang namanya warna toska, warna hijau daun, pucuk daun, ya misalnya ada kuning langsat, ada kuning muda. Sebetulnya tidak ada, warna dasar itu sebetulnya hanya merah, hijau, dan biru. Dalam kajian seni rupa itu biasa disebut sebagai pigment. Jadi secara spesifik, warna utama dalam konteks kehidupan itu bisa dijelaskan menurut teori si Brewster tadi itu hanya 3 warna, hanya merah, hijau, dan biru. Bahkan tidak ada putih sebetulnya. Apalagi kuning. Abu-abu juga malah tidak ada. Jadi warna dasar itu atau warna primer itu warna yang sama sekali memang asli bawaannya dan tidak dicampur oleh warna yang lain. Berbeda misalnya dengan warna sekunder. Kalau warna sekunder ini warna yang coba dicampurkan antara warna primer dengan warna primer berbanding 1. Kita bisa melihat ada warna orange misalnya. Warna ungu, violet, warna pink, dan lain-lain, itu sebetulnya gabungan 1 dengan 1. Itu menjadi warna sekunder. Misalnya biru dan merah, itu kalau digabung dia menjadi ungu. Hilang merahnya, hilang birunya, maka yang muncul warna baru. Nah, warna ungu atau warna violet atau warna jingga ini disebut sebagai kategori warna sekunder. Jelas nih? Oke. Yang ketiga ada warna tersier. Warna tersier ini adalah warna percampuran antara primer dengan warna sekunder. Dari sinilah yang kemudian muncul sejumlah warna-warna yang sangat variatif dalam kehidupan. Seperti di cat ya. Kan cat macam-macam itu. Jadi warna tersier ini adalah warna percampuran atau perpaduan antara warna primer dengan warna sekunder. Jadi warna sekunder digabung dan dicampur dengan warna primer maka akan menghasilkan warna baru. Warna baru itulah yang lazim disebut sebagai warna tersier. Misalnya ada kuning orange, ya, ada merah orange, ada merah marun, ada kuning hijau, ada biru hijau, ya, ada biru ungu misalnya. Dan merah ungu atau crimson yang lagi disebut sebagai merah marun. Nah, istilah-istilah ini merupakan perpaduan antara warna primer dengan warna sekunder. Pencampuran ini kalau dilakukan secara proporsional dan seimbang maka menghasilkan warna yang spesifik. Beda dengan warna netral, karena warna netral ini adalah warna percampuran dari primer, sekunder, dan tersier. Jadi kalau warna itu digabungkan, maka dia akan hilang warna yang lainnya, maka akan muncul warna yang baru. Warna netral ini tidak mengarah kepada 3 warna, tetapi pencampuran ini bisa dalam komposisi yang berbeda. Nah, ini disebut dengan warna netral. Jadi yang disebut dengan warna netral ini, makanya kalau Anda misalnya ingin mencoba meramu misalnya lebih banyak birunya, ternyata birunya supaya hilang, misalnya dicampur dengan merah. Ya. Kalau ternyata masih juga ini ditambah lagi dengan hijau, sehingga gambaran dan gabungan dari beberapa warna-warna itu akan menghasilkan warna yang berbeda, sehingga dia menjadi netral. Jelas? Bisa diikuti nih? Akhir, Roni bisa ikuti ya? Oke. Nah, inilah yang Anda tanyakan tadi terkait dengan warna-warna primer, warna-warna dasar yang terkait dengan aspek ini. Jelas ya? Nah, ini juga sebenarnya kalau dalam konteks penelitian kajian di seni rupa, itu juga nanti ada latihannya bagaimana cara mencampur antara kandungan kekuatan warna X, misalnya digabungkan dengan warna Y, akan seterusnya akan melahirkan jadi warna yang lain. Nah, bagaimana konteks warna dalam realitas sosial budaya? Secara antropologi, ada beberapa studi yang ternyata dilakukan oleh beberapa orang terkait dengan
makna warna dalam konstruk budaya masyarakat. Ternyata di beberapa masyarakat, ya, warna itu bukan hanya sekedar sebagai simbol yang ditukarkan, tapi juga sangat kuat membentuk dan dibentuk oleh konstruksi budaya satu masyarakat. Sehingga wajar, satu warna dalam masyarakat tertentu akan dimaknai dan dikonstruksi secara berbeda oleh masyarakat yang lain. Di sisi yang lain juga sama, warna yang sama akan dikonstruk dan akan dimaknai secara beragam dan berbeda oleh masyarakat. Kita lihat berapa warna di sini. Ini sekedar contoh saja. Nah, dalam konstruksi budaya, misalnya warna merah, di beberapa negara Afrika itu mereka melambangkan kematian. Kita kematian apa? Warna kuning kan? Di Jepang, warna merah itu menunjukkan kelaparan dan bahaya. Bahkan beberapa penganut Buddha misalnya di Korea, itu biasanya menggunakan tinta merah untuk menuliskan nama orang yang meninggal. Di Indonesia, termasuk di Amerika, biasanya kalau Anda dapat nilai 5, ditulisnya di rapot menggunakan huruf warna merah. Ada istilah rapotnya warna merah tuh. Di Cina, warna merah justru menunjukkan lambang kemakmuran dan lambang reinkarnasi. Sementara di beberapa negara Eropa seperti Prancis dan Inggris, justru warna merah ini menunjukkan kejantanan seseorang. Bahkan di Cina, warna merah ini digunakan biasanya oleh para pengantin wanita. Bahkan di beberapa negara seperti penganut kepercayaan di Barat, biasanya warna merah itu digunakan sebagai simbol orang yang mati syahid. Jelas nih? Inilah warna merah dalam konstruk budaya di setiap negara, di setiap masyarakat, ternyata berimplikasi pada karakteristik budaya dan personality yang berbeda satu sama lain. Nah, kita lihat merah. Merah ini merupakan warna yang terkuat. Nah, ini contoh terutama bagi ibu. Jadi warna merah ini diasosiasikan sebagai darah, marah, berani, seks, bahaya, kekuatan, kemasyuran, kejantanan, kemenangan, sukses, keberanian, cita, dan kebahagiaan. Nah, ini ada dalam berbusana ini saya kutip. Ya, bila dipakai dalam dunia profesional memiliki kesan yang sangat kuat, tapi jangan pernah sekali-kali Anda wawancara menggunakan pakaian berwarna merah. Ya. Ini ada seorang passion ya dari Sigismund. Katanya kalau orang diwawancara Anda menggunakan pakaian warna merah itu Anda menunjukkan keakraban. Dan sebaliknya kalau diusahakan kalau bisa yang dia kan baju warna abu-abu saja lah. Ya. Kalau bisa bagi mereka yang mau mencari pekerjaan jangan gunakan pakaian berwarna merah, tapi gunakan pakaian warna abu-abu. Karena ya, biasanya kan laki-laki jarang menggunakan pakaian merah. Biasanya perempuan yang suka menggunakan baju-baju yang agak sedikit kontras. Nah, warna merah. Jelas nih? Oke. Kita lanjut. Sekarang ada warna biru. Warna biru ini itu seringkali digambarkan untuk rasa cinta. Ya. Nah, biru ini seringkali disebut sebagai warna yang bersifat perspektif. Ya. Tentu saja ada sisi-sisi positif dan ada sisi-sisi negatif. Sisi positifnya biasanya warna biru ini melambangkan kecerdasan, orangnya sangat komunikatif, memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi, ya, memiliki tingkat ketenangan, luas dalam bergaul, ya. Kemudian juga sangat sensitif dan lain-lain.
Tetapi ada sisi negatifnya, warna biru ini kalau banyak digunakan orang itu akan berdampak secara personality pada aspek sikap yang dingin, sikap acuh tak acuh, masam, dan biasanya kurang emosional. Begitu nggak? Salah nanti. Silakan nanti diamati, betul nggak warna biru itu berdampak? Ini dari beberapa studi yang saya sampaikan tadi, itu berdampak pada cara mereka berkomunikasi berdasarkan warna yang digunakan. Nah, warna biru juga itu ternyata memiliki arti yang stabil, seperti warna langit, ya. Tapi ini dalam berbusana, contoh misalnya, biru tua itu lebih cocok digunakan untuk acara formal atau seragam. Seperti polisi, dari beberapa negara itu menggunakan warna biru dokter. Jadi kita satpam sekarang malah berubah menjadi coklat lagi. Sementara biru humor, biru muda itu sifatnya lebih non formal. Nah, biasanya untuk memberi kesan humor dan kreativitas, cobalah memberikan campuran warna yang dipakai ketika berbusana itu warna putih. Itu jauh lebih kreatif, dianggap non formal lah istilah. Jelas? Jadi merah, biru. Siapa yang suka warna biru? Ada yang suka warna biru? Oke, Akil suka warna biru. Persib, Pak. Ya? Persib, Pak. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Saya, Pak. Supari, Pak. Silakan. Kalau ketertarikan kita terhadap sebuah warna itu ada pengaruhnya nggak, Pak? Dari karakter kita sendiri, Pak? Ya, kalau untuk membuktikan, coba aja Anda pakai pakaian hitam-hitam. Cara Anda berbicara, cara Anda berjalan akan sangat berbeda ketika Anda menggunakan baju putih hitam. Itu sangat terasa betul. Walaupun secara tidak otomatis merubah kepribadian, tetapi paling tidak ada pembawaan yang secara spesifik. Kalau Anda menggunakan pakaian hitam-hitam, Anda akan merasa menjadi orang yang slim. Jadi kalau badan Anda kurus, sebaiknya gunakan baju putih, supaya katinggali gemuk. Kalau Anda badannya melar, jangan menggunakan baju putih, supaya katinggali jadi member. Gitu loh. Tapi kalau kelihatan ingin strong, ingin kelihatan slim untuk laki-laki ya, karena laki-laki ini biasanya pemahaman terhadap warnanya sangat terbatas, beda dengan perempuan. Makanya baru baju laki-laki itu persis seperti tadi, pemahaman warnanya. Ya, taunya hanya sekedar hitam, biru, abu, merah, kuning, ya sekitar itu. Bayangkan dengan misalnya warna pakaian yang dilakukan oleh perempuan jauh lebih variatif. Ada pink, ada toska, segala macam. Bahkan misalnya ke bawah, perempuan bisa menggunakan celana misalnya warna merah, celana pink, celana kuning. Laki-laki jarang menggunakan seperti itu. Nah, tentu saja ini ada efek yang disadari langsung maupun tidak langsung terkait dengan fenomena personality. Walaupun sekali lagi, warna bukan satu-satunya faktor yang menentukan kepribadian kita menjadi baik dan tidak baik. Itu Supari ya. Baik, Pak. Yang lain? Saya, Pak. Pak. Izin bertanya, setahu saya di kitab fikih, salah satunya di dalam syarah Kasyifatus saja itu dijelaskan bahwasanya dalam proses dalam hal mengkafani mayit, Pak, itu yang disimpankan adalah kain warna putih, kemudian yang dimakruhkan itu adalah kuning, kemudian yang diharamkan kain yang berwarna merah. Otomatis kalau misalkan dipadukan antara putih, kuning, dan merah itu jelas tidak boleh. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana pendapat Bapak mengenai proses warna atau warna dalam membungkus mayit, Pak? Kenapa harus putih, terus yang kuning kenapa makruh, yang merah kenapa nggak boleh gitu, Pak? Pendapat Bapak itu gimana? Terima kasih. Oke. Karena ini menyangkut masalah tentang keyakinan beragama, tentu kita kembalikan kepada pemahaman bahwa itu adalah ajaran dari Rasul. Kan begitu ya?
Tidak mungkin kita memperlihatkan penawan terus misalnya warna apa sih Pak, misalnya mayat tidak bisa dibungkus dengan warna kain emas saja gitu, atau hijau toska, atau kali-kali misalnya karena saya adalah pengurus PDIP, udah gimana pakai kain warna merah, kan begitu ya. Ya tentu jawaban yang paling utama adalah itu karena ajaran agama. Mungkin kita pertentangkan hanya bagaimana dia bisa kita jawab. Tetapi dalam konteks-konteks tertentu sebetulnya ada filosofi di kenapa kok mayat harus dibungkus dengan kain yang tidak berjahit misalnya. Jadi sebetulnya bukan soal di kain putih, ini hanya merupakan sebuah tentang netralitas. Orang meninggal itu tidak boleh membawa apa. Betul nggak? Bahkan saking tidak membawa apa-apanya, pakaian yang dia pakai tidak boleh berjahit. Nah ini juga pernah ada cerita juga yang cerita inspiratif ya. Mulai ada orang kaya, katakanlah seorang konglomerat, ya berpesan kepada, tolong nanti kalau saya meninggal, ingin dipakaikan yang bolong. Jadi kalau aku mati, kalau anak-anakku, pakaikan kaos kaki bolong. Kaos kaki bolong itu adalah sejarah perjalanan hidup di mana bisa membuat perusahaan besar seperti ini, bisa membuat kalian sekolah, bisa membuat kalian menjadi orang-orang yang hebat. Itu wasilahnya adalah dari kain kaos kaki yang bolong. Nah, ketika kemudian dia meninggal dunia, si anaknya berusaha Ustaz itu memasukkan kaos kaki bolong. Tentu saja ribut di situ, terjadi perdebatan. Ustaz bersikukuh bahwa orang yang meninggal itu tidak boleh ditempeli oleh benda yang lain, termasuk kaos kaki bolong. Gitu. Inilah debat yang sangat alami, yang cukup krusial, hampir berjalan 3 jam. Satu sisi ahli waris menyatakan bahwa ini adalah wasiat yang harus dilaksanakan kuat. Tapi di sisi yang lain, Ustaz bersikukuh bahwa ini adalah sunnah dan ajaran Rasul yang tidak boleh memasukkan sesuatu kepada tubuh ketika akan Nah, tidak berapa lama kemudian muncullah penasehat hukum. Penasehat hukum ini kemudian menengahkan, ini sajalah katanya. Bapak-bapak yang saya hormati, saya sebelum meninggal almarhum ini, dia telah memberikan satu wasiat kepada saya. Mari kita coba buka wasiat. Siapa tahu di balik wasiat yang diberikan kepada saya ini, ada pesan moral yang bisa menjadi petunjuk terkait dengan polemik yang kita hadapi. Akhirnya ahli waris dan pemulasara jenazah bersepakat untuk membuka surat wasiat dari almarhum. Lalu apa yang bisa dibaca? Kemudian si pengacara ini secara keras membaca surat wasiat dari si almarhum. Apa yang isinya? Pengacara almarhum mengatakan begini, anak-anakku pasti hari ini kalian sedang sibuk ribut membicarakan soal amanahku agar aku dipakaikan kaos kaki yang bolong. Tapi kamu juga pasti akan berhadapan dengan sejumlah para pemulasara jenazah yang mengatakan bahwa itu bertentangan dengan ajaran dari apa sebenarnya spirit yang ingin disampaikan dalam peristiwa itu. Si mayit mengatakan bahwa ini adalah suatu bukti dan petunjuk betapa bahwa ketika orang jangankan pakaian, jangankan emas permata, kaos kaki yang bolong saja sudah tidak boleh menemaniku, apalagi yang namanya pakaian-pakaian yang lain. Ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan dari spirit baju kain putih kapan itu sebenarnya memberikan sebuah isyarat kepada kita bahwa dalam menghadapi Tuhan kita harus dalam keadaan suci, putih, bersih, ya, gitu. Nah tentu saja dalam konteks ini bukan hanya sekedar bisa dibedah dalam pendekatan budaya, tapi juga dalam konteks keimanan. Kalau lebih begitu ya. Ya, terima kasih Pak. Oke, mangga. Ada yang lain? Kita lanjut dulu nih ke hijau. Hijau ini ternyata di beberapa negara itu dilambangkan sebagai kaum kapitalis. Sangat obsesional dan juga dianggap sebagai perlambang diri. Bahkan di Irlandia, misalnya di negara yang berbatasan dengan Inggris, itu warna hijau ini dilambangkan sebagai patriotisme. Itu sangat berbeda. Di suku Indian, justru perempuan banyak menggunakan pakaian warna hijau karena menunjukkan feminisme. Nah, sementara di Mesir, justru warna hijau itu digunakan sebagai lambang kesuburan dan kekuatan. Jepang, di negara termasuk kategori Asia, justru warna hijau ini menunjukkan sebagai jiwa yang muda dan energi.
Nah, di beberapa karakter, ternyata warna hijau ini hampir sama juga dengan warna biru. Ya. Yang cenderung relatif lebih netral. Tapi yang menjadi persoalan, warna hijau ini kalau dominan digunakan orang, ternyata cenderung pasif. Ya. Bahkan ya warna hijau itu menurut beberapa studi yang saya kutip ini ternyata menunjukkan ya perenungan, keabadian, kepercayaan. Nah, dalam konteks misalnya ini, termasuk dalam konteks berbusana, seperti yang dikutip dari tadi itu, ternyata warna hijau ini cocok dipakai untuk sore hari. Ya. Jadi kalau Anda pagi-pagi menggunakan warna hijau, itu agak kurang serak. Jadi kalau Anda ingin menunjukkan warna yang cocok, sesuai dengan situasi dan kondisi, maka warna hijau layak, cocok digunakan untuk sore hari. Sementara kalau hijau pastel itu biasanya lazim digunakan untuk siang hari. Tapi kalau Anda menggunakan warna hijau pada siang hari, itu akan kontras, nah akan menghasilkan yang lain. Nah, sebagaimana warna-warna yang lain, warna hijau juga ada sisi positif dan sisi negatif. Sisi positifnya tentu saja ada harmoni, keseimbangan, penyegaran, sampai kepada damaian. Tapi ternyata di aspek-aspek negatifnya, warna hijau juga cenderung menunjukkan adanya stagnasi, kebosanan, ya, deadness, kelemasan, ya, kelesuan, dan lain-lain. Nah, ini juga beberapa konstruk warna terkait dengan aspek budaya. Kemudian ada warna hitam. Nah, warna hitam ternyata hasil konstruk budaya di beberapa negara juga sangat berbeda dengan negara kita. Di Thailand, warna hitam itu menunjukkan usia tua. Sebagian Malaysia, seperti Selangor, misalnya, Sabah, Sarawak, itu justru warna hitam dikibarkan untuk menunjukkan keberanian. Beberapa negara Eropa, seperti misalnya di Rusia, Jerman, misalnya di Belanda, di Belgia, di Italia, justru warna hitam itu menunjukkan kematian. Kita warna kematian justru malah kuning, sangat berbeda juga. Warna hitam juga melambangkan kegelapan, misteri, kebalikan putih, hancuran, dan lain-lain. Dan umumnya biasanya warna hitam ini sering diasosiasikan sebagai sesuatu yang negatif. Kita pernah mendengar ada istilah kambing hitam, ilmu hitam, daftar hitam, daerah hitam, dan seterusnya. Istilah-istilah seperti ini lazim digunakan di beberapa tempat dalam konteks masuk budaya. Sifat warna hitam juga ternyata menunjukkan sikap yang utuh, kuat, cenderung formal, dan memiliki struktur yang kuat. Nah, kalau dilihat dari aspek yang lain, warna hitam juga merupakan salah satu warna yang mampu bisa diserap, yang secara psikologis ini mampu menciptakan hambatan pelindung karena menyerap semua energi yang datang. Makanya, kalau Anda menggunakan di siang hari menggunakan baju yang warna hitam, itu akan cenderung lama diserap. Dan disarankan sebaiknya ketika suasana sedang panas, Anda gunakan baju putih, sehingga diharapkan cahaya akan memantul dan Anda tidak akan kepanasan. Ini menurut teorinya begitu. Nah, secara positif, orang yang lazim tidak suka dengan warna hitam ini biasanya akan mampu memiliki kekuatan komunikasi, ya, tanpa nuansa yang halus. Nah, dalam konteks berbusana, yang takut berbusana warna hitam karena takut berkompet, dan ini disarankan kata saya sedikit dengan menggunakan perwarna misalnya kalung sedikit tepat atau misalnya stiletto warna. Biasanya warna hitam ini mampu dipadupadankan dengan jenis warna yang lain. Makanya celananya hitam, apapun ke atasnya bisa nyambung. Mau dengan hitam lagi nyambung. Mau dengan kuning, oke. Mau dengan merah, tidak jadi masalah. Dengan hijau pun, tidak ada masalah. Jadi warna hitam ini warna yang netral, warna yang bisa masuk ke semua jenis. Makanya kenapa warna ini relatif lebih banyak disukai orang dibandingkan dengan warna yang lain. Karena warna ini mampu bisa berkompromi dengan sejumlah warna-warna yang lain. Jadi kalau Anda menggunakan pakaian celana misalnya, hitam, ke atasnya Anda bisa mengkolaborasikan atau bisa mengkombinasikan dengan warna yang lain. Yang berikutnya ada warna putih. Warna putih ini adalah warna yang memiliki karakter positif. Biasanya dilambangkan kesucian, kejujuran, kemurnian, kepolosan, kesederhanaan, dan lain-lain. Nah, tapi aneh, di beberapa negara seperti di Cina, justru malah duka cita itu dilambangkan dengan putih. Tempat yang lain tadi hitam, ya. Tapi justru malah di Cina, orang yang meninggal itu justru dilambangkan dengan duka cita.
biasanya kalau keluarga yang meninggal itu semuanya menggunakan pakaian warna putih. Di Indonesia, suku Sunda itu biasanya kebaya pengantin perempuannya menggunakan warna putih, ya kan? Kalau pernikahan, misalnya ada budaya Sunda, pengantin perempuan itu lazim menggunakan warna putih. Warna putih juga melambangkan kekuatan yang sangat tinggi. Kan mau pakai warna putih saja kan warna putih, ya. Ya, sebagai nafsul mutmainnah yang irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Bahkan dalam pemahaman agama seperti yang disampaikan oleh Nizar tadi, ya, kain kafan, kain ihram pun adalah sunnah. Padahal bisa saja ihram itu menggunakan pakaian abu-abu. Seperti orang Bangla saja, kalau misalnya ihram, dia tidak selalu menggunakan pakaian, dan juga menggunakan pakaian. Ya. Perempuannya juga ada yang menggunakan hitam. Tapi konon hukum menurut kacamata fikih dari beberapa sebagian hadis yang disandarkan kepada Rasulullah, pakai pakaian ihram berwarna putih atau hukumnya adalah sunnah. Di Thailand, warna putih itu justru menunjukkan kesucian, sama halnya dengan budaya Islam dan Hindu melambangkan kesucian dan kedamaian. Tapi di Jepang dan beberapa negara-negara Asia justru melambangkan kedukaan dan kematian. Nah, ternyata warnanya sama, tetapi konstruk budaya di setiap negara dan setiap masyarakat berbeda terkait dengan pemaknaan warna. Jadi sekali lagi, bukan soal warnanya, tetapi konstruk budayalah yang melahirkan cara orang memaknai dan mempersepsi tentang satu warna. Nah, kemudian warna putih juga punya sisi negatif, biasanya dingin, ya, elitis, sterility, dan lain-lain. Nah, sama seperti warna hitam, warna putih ini memiliki warna yang sangat kuat dalam melakukan proses penyerapan. Jadi biasanya putih itu sebagai bentuk dari refleksi total. Jadi kalau kita melihat warna putih, putih terpojok di situ. Misalnya saya sekarang menggunakan baju putih, Anda bisa melihat walaupun di kanan kiri saya misalnya sangat banyak warna-warni dan lain-lain, Anda akan tertuju pada warna yang saya pakai. Ini juga sebetulnya adalah strategi bagaimana proses komunikasi. Nah, dalam konteks komunikasi, orang yang menggunakan baju putih sebenarnya seolah-olah ingin menyatakan sentuhlah aku atau tidak. Putih adalah kemurnian, sama seperti hitam tanpa kompromi. Secara visual, warna putih itu memberikan persepsi yang tinggi pada sebuah ruang. Jadi kalau Anda ingin membuat sebuah ruangan yang ruangan itu ingin kesannya luas, kesannya tinggi, jangan dicat warna merah atau warna hitam, karena kelihatan sumpah. Tapi catlah dengan warna putih, karena efek putih akan melahirkan warna terlihat lebih luas, terlihat lebih tinggi, ya, dan terlihat lebih lapang. Makanya kalau Anda juga orang yang berbadan gemuk, hindari pakaian putih, karena pakaian putih itu akan memperlihatkan bahwa Anda sama semakin. Jadi kalau Anda seperti misalnya suka warna-warni, ya, terutama daerah panas, sebenarnya jangan mencat rumah dengan warna yang berbeda. Sebaiknya dihindari dengan warna. Kemudian warna kuning. Warna kuning ternyata di beberapa negara dan termasuk masyarakat, secara konstruk budaya menunjukkan kemakmuran dan kekuasaan. Di Amerika misalnya, orang yang pengecut itu justru dilambangkan dengan warna kuning. Di Mesir, sebaliknya justru malah warna kuning itu digunakan untuk menunjukkan kemakmuran. Ya, kalau misalnya ada pesta misalnya di Sungai Nil itu seringkali dikibarkan bendera warna kuning karena untuk menunjukkan kemakmuran. Karena Sungai Nil diasumsikan atau dipandang sebagai sungai yang banyak memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Tapi di Jawa Barat, warna kuning justru diidentikan sebagai pertanda adanya orang mati. Makanya kenapa misalnya ada tiang listrik, misalnya, ya, atau ada bendera-bendera warna kuning, itu biasanya seringkali disimbolkan sebagai tanda kematian. Kuning juga sebagai warna cerah, ya, bahkan juga seringkali diidentikan dengan kelincahan, kesenangan, atau intelektualitas. Nah, tapi di Cina, di beberapa negara-negara seperti Cina pada zaman-zaman dulu, itu justru kaisar-kaisarnya banyak menggunakan warna kuning. Bahkan sultan seperti di Yogyakarta itu lebih banyak dominan menggunakan payung kebesaran, itu warnanya warna kuning. Simbol-simbol kekaisaran di Cina termasuk, ya, itu banyak dominasi warna kuning. Apa itu warna kuning? Nah, kuning ini juga sama seperti warna yang lain, ada sisi positif dan sisi negatif. Tentu Anda bisa membaca di sini.
Contoh misalnya sisi positifnya ada kepercayaan diri, optimisme, aversion, kekuatan emosional, keramahan, kreativitas, dan lain-lain. Tapi juga warna kuning juga ada sisi negatif. Dari beberapa studi yang dilakukan oleh para ahli, ternyata warna kuning juga menunjukkan irasionalitas. Ada ketakutan, ada kerapuhan, depresi, bunuh diri, dan lain-lain. Nah, secara implementasi, orang yang menggunakan baju warna kuning, ya sebaiknya dihindarilah warna-warna kuning yang terlihat mencolok. Kita percepat dulu ya. Oke, kemudian warna violet atau warna ungu. Beberapa hasil studi juga menunjukkan ternyata di Amerika warna ungu itu menunjukkan kematian. Kalau tadi kematian ditunjukkan dengan warna hitam, ditunjukkan dengan warna putih, ditunjukkan dengan warna misalnya merah di beberapa tempat, tapi justru di beberapa negara Amerika Latin seperti di Peru, Brazil, Argentina, Chile, dan lain-lain, justru banyak didominasi oleh warna ungu. Jadi kalau ungu itu sebetulnya adalah bukan warna. Tapi di Indonesia warna ungu banyak digunakan oleh para janda. Janda itu banyak digunakan warna ungu. Nah, di Eropa justru menunjukkan kerajaan. Di Mesir menunjukkan kesetiaan, bahkan di Jepang menunjukkan kemuliaan. Jadi ternyata konstruk warna yang disampaikan tadi, ternyata di hampir setiap negara, setiap masyarakat memiliki cara pandang yang berbeda antara satu masyarakat dengan yang lain. Kemudian dari sisi ini ada juga kekurangan dan kelebihannya. Sisi positifnya seperti ini, tapi sisi negatifnya juga ada introvert, dekadensi, penindasan, rendah dan lain. Nah, gelombang panjang warna ungu ini cenderung sangat pendek. Jadi kalau Anda lihat gambar ini, misalnya warna ungu itu sangat-sangat pendek dibanding dengan yang lain. Nah, kemudian warna abu-abu ada beberapa lagi. Sama juga di sini. Itu menunjukkan sisi-sisi tersendiri, seperti misalnya tentang netralitas, kan? Tapi biasanya orang yang suka warna-warna ini, misalnya orang yang dianggap memiliki dari sisi warna positifnya adalah orang yang memiliki kemampuan netralitas secara psikologi. Nah, ada juga saran dari si Eisman dalam konteks berbusana sebaiknya warna yang abu yang kuat kali ini saat ya, pilihlah warna ini untuk bahwa Anda orang. Seperti tadi, jangan pernah Anda sekali-kali ketika wawancara dalam konteks kerja Anda menggunakan warna merah, karena akan kontradiktif. Nah, kemudian ada warna orange. Warna orange juga sama, seperti warna-warna yang lain, ada sisi negatif dan sisi positifnya. Tetapi di sini orange ini merupakan kombinasi antara merah dan putih. Hanya saya, secara negatif, biasanya orang yang suka warna oranye cenderung sembrono dan tidak dewasa. Jadi kalau ada orang yang suka oranye, nah berarti Anda adalah juga orang yang tidak dewasa dalam saat. Kemudian merah muda, ya ini pink, ya. Ini biasanya warna ini paling disukai oleh wanita. Karena biasanya warna pink ini identik dengan seksualitas, identik dengan cinta kasih, identik dengan ketenangan, identik dengan simbol kelangsungan hidup. Tapi sisi negatifnya, warna pink ini cenderung inhibisi dan kelemahan secara fisik. Nah, sebaiknya dalam konteks berbusana, bila ingin Anda memberi kesan sensual, jangan pernah menggunakan warna ini. Karena warna pink yang lembut cocok untuk acara kencan yang romantis, bukan menggairahkan. Jadi kalau Anda berpacaran, ya, cocok menggunakan pakaian pink. Tapi kalau Anda malam pengantin, jangan warna pink, gitu loh. Gunakan warna merah muda yang agak sedikit mencolok. Ya. Mau dipraktekkan silakan. Nanti. Wah, udah masih ada buah-buahan. Nah, buah-buahan, nah, pakai warna pink. Nah, di situ akan memunculkan romantis. Karena warna akan membangun. Nah, sebaliknya, warna pink ini tidak digunakan untuk sesuatu yang membangun romantisme, tetapi sensualitas. Ya. Oke, yang terakhir warna coklat. Warna coklat ini sama seperti model warna yang lain. Dia juga memiliki sisi positif dan negatif. Sisi positifnya dia melambangkan keseriusan, kehangatan, nature, sampai kepada Tuhan. Tapi juga ada sisi negatif. Cenderung misalnya kurang
ya kepala gaptek biasanya tidak canggih dan lain-lain. Nah, brown ini biasanya terdiri dari merah dan kuning, tergantung dari konsentrasinya. Kalau ternyata dia lebih banyak ke hitam, maka dia cenderung akan mengarah ke warna merah. Dan sebaliknya, jika cenderung misalnya ke arah kuning, maka dia akan melahirkan misalnya coklat yang akan lebih. Akibatnya ya lebih banyak memiliki keseriusan yang sama hitam. Brown juga memiliki asosiasi dengan bumi dan alam. Dan brown ini adalah warna yang cukup solid, ya, dibandingkan dengan warna yang lain yang cenderung mendukung lebih positif dibandingkan dengan warna kuning seperti hitam. Nah, makanya pemahaman terkait dengan warna-warna yang disampaikan tadi hanya merupakan sebuah ilustrasi betapa bahwa warna itu netral, tetapi ketika masuk pada konstruk budaya dan sosiologi masyarakat ternyata melahirkan paradigma dan pandangan yang berbeda. Saya kira itu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Mohon maaf Pak, ini bukan terkait materi. Ya. Tapi saya mau tanya, ada surat edaran, Ya. katanya yang S1 sudah bisa masuk ya Pak, tatap muka. Kalau untuk S2 gimana ya Pak? Dan bukan sudah bisa masuk, sedang coba dijajaki. Sedang coba dijajaki kemungkinan untuk melakukan proses kegiatan perkuliahan tatap muka. Tapi mungkin agak sedikit bertahap, karena kalau menggunakan sistem penerapan prokes secara maksimal, misalnya 50%, misalnya agak kurang mungkin juga. Pembahasan kita jumlahnya ada 30.000, kalau 50% berarti kan 15.000. Nah, mungkin juga kan 15.000 bisa. Kalau dikurangi lagi, misalnya 20%, tetapnya di atas ada saja peluang. Tapi memang sekarang sedang dijajaki dengan harapan mudah-mudahan pandemi terus semakin melandai, maka semakin meningkat dan kita kembali ke dalam normal. Ya. Karena saya juga sudah jenuh ngajar dengan cara daring seperti begini. Termasuk Anda juga mungkin rindu ingin tahu kampus, ingin tahu Ya, Pak, betul. tahu dengan saya kan selama ini melalui hanya media daring saja kan ya. Saya juga tidak tahu apakah mungkin teman-teman sendiri tidak memiliki kemampuan untuk baca. Jadi kita harap memang mudah-mudahan sih proses perkuliahan ini bisa kita langsungkan secara dan mudah-mudahan doa dari semua kita akan kembali ke dalam itu ya Nizari. Insya Allah secepatnya jika ada perkembangan nanti akan saya sampaikan dan akan saya informasikan ya. Tapi sampai hari ini masih sedang dijajaki. Silakan ada yang lain sebelum kita ini. Izin bertanya Pak. Oke, silakan Arif. Saya pernah mendengar kalau misalnya seluruh warna ketika disatukan, ketika digabungkan maka akan menghasilkan satu warna yaitu warna putih. Nah, lebih ke konfirmasi sih Pak sebetulnya, apakah betul seperti itu atau bagaimana? Dan satu hal lagi, saya baru tahu justru kalau dari warna dasar dari warna-warna ini adalah yang disebutkan Bapak, warna kuning, warna hijau, warna biru, sama warna kuning ya. Nah, justru saya berpikir bahwa asal dari warna ini adalah putih gitu. Ya. Gitu sih Pak. Ya, makanya sebetulnya justru kalau melihat dari pendekatan teori Brewster ini justru putih adalah akibat dari campuran warna yang lain. Gitu. Pemahaman Anda juga sama seperti saya. Dulu saya berpikir justru awalnya yang disebut dengan warna dasar atau warna netral itu adalah putih. Kemudian dia bisa berubah menjadi merah, menjadi hijau, menjadi biru. Itu setelah dicampur kan begitu pemahaman awalnya ya. Iya betul Pak. Tapi ternyata setelah saya dalami, ternyata dalam pemahaman teori Brewster ini justru sebaliknya, justru putih adalah proses pencampuran dari yang lain. Nah tentu ini sekali lagi ya, bisa kita masih perdebatkan soal. Tapi kalau memang berkaca dari beberapa aspek yang kita coba dalami, memang peristiwa-peristiwa soal warna sebetulnya bukan soal warnanya sebetulnya,
Ini soal dikonstruksi. Jadi bukan soal kenapa harus merahnya, kenapa putihnya, kenapa hijau, tetapi kenapa kok warnanya sama, tetapi dikonstruksi oleh masyarakat berbeda, melahirkan perlakuan orang tentang warna itu berbeda. Jadi gitu, Ji. Jadi bukan soal di aspek itu, ya. Nah, memang bisa jadi memang tadi ada perdebatan apakah misalnya dari campuran warnanya melahirkan warna putih, atau sebaliknya justru dari putihlah sebetulnya melahirkan sejumlah warna-warnanya. Dan memang dari beberapa aspek ini kita bisa mengambil suatu konklusi bahwa sebetulnya di objeknya itu sama, tetapi dalam konteks interpretasi yang berbeda lah yang melahirkan tafsir terkait dengan objek itu menjadi berbeda. Itulah yang saya ingin katakan berulang-ulang. Kenapa Qurannya dari Rasul sampai sekarang tidak pernah berubah, tetapi tafsir tentang Quran itu bisa lebih dari puluhan. Dari zaman dulu sampai sekarang tidak pernah berubah, Qurannya begitu. Tapi penafsiran orang tentang Quran itu bisa beragam. Tafsir Jalalain, Al-Marawi, Al-Mana, Ibnu Katsir, Al-Tabari, apalagi misalnya tafsir Mur, Al-Misbah, macam-macam. Mana yang benar, wallahu a'lam. Tetapi penafsiran itulah yang melahirkan dinamika keilmuan terkait dengan Quran menjadi semakin luas. Nah, jadi sekali lagi konteks nanti kalau dalam beberapa pendekatan yang kita bisa melihat di situ ada teori pembudayaan, ada teori tentang konstruksi budaya, ada pendekatan teori tentang misalnya pencitraan dan lain-lain. Memang tidak mungkin semuanya kita ungkap dan kita ulas dalam pertemuan yang sangat terbatas. Tapi paling tidak gambaran ini akan memberikan satu pemahaman bahwa objek yang sama akan menghasilkan tafsir yang berbeda tergantung dari perbedaan itu nanti bisa karena faktor budaya, faktor pemahaman, karena faktor subjektivitas, karena faktor misalnya katakanlah lingkungan, sampai ke banyak hal, kepentingan-kepentingan yang melingkupi dari itu. Gitu ya. Capeknya ngomong aja tadi itu. Udah dulu ya. Ya, Pak. Berhubung. Nah, iyalah, kurang ngerti lah ya ini malah. Ya. Siap, Pak. Siap, Pak. Oke, kita empat ya. Nuhun, Pak. Oke, Pak. Kita mulainya agak telat sih, jadi agak. Baik, Pak. Siap. Hapunten pisan, Pak, telat. Insya Allah mingguan payon kita telat. Oke, seperti biasa nanti Mas saya minta rekap kehadirannya ya. Siap. Saya rekap, Pak. Baik, teman-teman, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan Amin. bagi kita semua. Sekali lagi, semua kebenaran hanya datang dari Allah. Dan kita berdoa dan kita akhiri pertemuan ini bersama baca. Majlis, anaka Allahumma wabihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Tingkatkan terus iman, jaga aman, terus perkuat iman. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menang dalam menghadapi pandemi COVID. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Baik, terima kasih teman-teman. Alhamdulillah. Kita akhiri. Selamat beraktivitas kembali. Mudah-mudahan diberikan rezeki yang luas. Amin. Amin. Yang belum absen